Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel saya ini, di video pertama saya ini. Dan semoga saudara-saudara yang menonton video saya ini kalian suka dengan video saya ini. Saya di sini mau bercerita sedikit tentang perjalanan saya yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang TKW seperti di judul video saya yang ini ya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rizka, asal saya dari NTT. Saya sudah menikah dan kebetulan suami saya itu dari Jawa Barat, tepatnya di Cianjur ya. Dan saya punya 4 orang anak. Banyak sekali ternyata anak saya ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya di sini mau bercerita sedikit tentang perjalanan saya menjadi seorang TKW. Jadi saat itu saya itu bekerja di Bali. Saya bersama anak-anak saya, suami saya tinggal di Bali. Memang dari dulu saya merantau di Bali ya. Jadi saya tinggal di Bali. Dan anak-anak saya waktu itu yang pertama dan yang nomor 2 itu sekolah di Bali. Yang pertama itu kelas 6 SD dan yang kedua waktu itu masuk TK. Dan suatu ketika anak saya yang nomor 2 itu pulang sekolah, tiba-tiba dia mengajukan satu pertanyaan ke saya, yang pertanyaan itu saya tidak menduga sama sekali anak itu bakalan tanyakan hal itu ke saya. Dia tiba-tiba tanya, dia bilang begini, Bun, kapan kita punya rumah? Dia seperti itu waktu itu. Hah? Dan saat itu saya mendengar pertanyaan itu saya sedikit terkejut. Dia bilang, saya tuh pengen seperti teman-teman saya, mereka punya rumah sendiri, punya kamar sendiri. Saya juga pengen punya kamar sendiri, Bun. Dia tanya seperti itu, dan saya sangat terkejut akan pertanyaannya itu. Dan mungkin dia bosan ya, dia diajak ngekos terus, dimana kos saya yang di Bali itu ya sangat kecil, cuman ukuran 3x4 ya kan, ditinggalin sama 6 orang di dalamnya, yaitu anak-anak saya, suami saya. Saya sama anak-anak saya tidur di kasur dan suami saya tidur di lantai pada saat itu ya kan. Mungkin dia bosan dengan suasana seperti itu. Akhirnya dia bertanya dengan satu pertanyaan yang sebelumnya saya tidak pernah menduga. Pada saat itu saya sangat terkejut dan saya cuma jawab, saya bilang, "Nak, sabar. Suatu hari nanti pasti Bunda akan berusaha untuk bisa kita punya rumah sendiri." Saya jawab seperti itu. Namanya anak kecil ya, dia mungkin nggak puas dengan jawaban saya itu. Dia tanya kapan, tapi kapan? Itunya itu kapan? Dia bilang begitu waktu itu. Saya bilang, sabar, sekarang tugas teteh, saya biasa panggil dia teteh, anak saya nomor 2 itu. Saya bilang, tugas teteh sekarang itu doakan Bunda, semoga Bunda punya rezeki agar kita bisa punya rumah nantinya. Saya bilang begitu. Dia bilang, ya udah deh, nggak apa-apa kalau begitu, dia bilang. Dan saya itu terus teringat, terngiang-ngiang di telinga saya tentang pertanyaan anak saya itu. Dan malam harinya saya bercerita ke suami saya tentang pertanyaan anak saya tadi itu. Dan suami saya itu cukup terkejut juga waktu itu ya kan. Dan akhirnya kita lanjut berdiskusi. Di sana saya memutuskan bagaimana kalau saya kerja ke luar negeri. Saya bilang begitu waktu itu dengan suami saya. Dan suami saya pun juga tanpa berpikir panjang dia bilang, oke, nggak apa-apa kalau memang kamu ada niat ke luar negeri, nggak apa-apa ke sana. Siapa tahu dengan jalannya kamu seperti ini kita memang bisa belikan rumah buat anak-anak, dia bilang begitu. Akhirnya saya waktu itu bilang, oke, tapi bagaimana dengan anak-anak saya kan waktu itu, bagaimana dengan anak-anak saya, apakah ditaruh di kampung, apa mereka di Bali saja begitu. Dan sebenarnya keinginan saya itu anak-anak saya tidak mau taruh mereka di kampung, saya mau mereka di Bali waktu itu. Cuman suami saya itu nggak mau, nggak berani gitu, nggak berani, dia takut, dia nggak bisa kasih makan anak-anak saya, dia nggak bisa jaga anak-anak saya. Ya namanya laki-laki ya kan, beda sama kita perempuan.
Dan pada keputusannya anak-anak itu harus dibawa ke kampung, yang mana sebenarnya saya sendiri saya nggak pengen anak-anak saya itu ditaruh di kampung, apalagi di kampung saya yang di NTT, di mana orang-orangnya di sana ya orangnya keras-keras semua wataknya ya kan. Mungkin saudara-saudara di sini mungkin ada yang pernah mendengar NTT atau memang yang saudara-saudara asli NTT, mohon maaf bukannya saya mau menjelekkan wilayah saya sendiri, tapi emang seperti itu ya kan, dimana orang-orangnya memang keras-keras, apa termasuk di keluarga saya. Dan sebenarnya saya nggak pengen sama sekali anak-anak saya dibawa pulang ke sana, tapi karena keadaan jadi saya harus bawa mereka pulang ke kampung halaman saya. Dan akhirnya saya harus menceritakan ini ke anak-anak saya, dan saya harus meminta ke anak-anak saya, terutama ke anak saya yang pertama dan yang kedua, karena mereka yang sudah mengerti ya kan. Saya bilang ke anak saya, kakak, teteh, bunda mau kerja keluar. Dan di situ anak saya yang kedua langsung tanya, loh bunda emang mau kerja di mana? Bunda kan sudah kerja di sini, dia bilang begitu. Iya, memang bunda sudah kerja di sini, tapi maunya bunda itu mau kerja keluar, kerja jauh gitu loh teh, biar kita bisa punya rumah, saya bilang begitu. Gak usah lah bunda bunda di sini kerja aja, terus bagaimana dengan kita, dia bilang. Iya teteh, kakak sama adik-adik kalian pulang di kampung, kalian tinggal di rumah nenek dulu di sana, di rumah kakek, saya bilang begitu. Dia bilang nggak mau, pokoknya nggak mau, saya nggak mau bunda itu sampai kerja jauh, tinggalin kita jauh-jauh dari kita, saya nggak mau jauh-jauh dari bunda, dia bilang begitu. Waktu itu saya bilang, teteh kita cuman jauh-jauhan sementara saja kok, nggak lama gitu. Kalau misalnya bunda terus bekerja di sini, nanti kita nggak punya rumah gimana, saya bilang begitu lagi sama dia. Dia bilang ya udah kalau gitu kita nggak usah punya rumah aja, kita tinggal di sini saja nggak apa-apa kok, daripada saya mau punya rumah dan akhirnya bunda harus kerja jauh-jauh, harus jauh-jauh dari kita, dia bilang begitu. Dan saya nggak mau pulang kampung, saya mau bunda di sini, dia bilang begitu. Anak umur 5 tahun waktu itu dia berbicara seperti itu. Akhirnya waktu itu saya tidak melanjutkan untuk berbicara untuk memaksa dia. Jadi saya bilang saya cuma memeluk dia. Waktu itu kita menangis berdua. Dan kalau anak saya yang pertama dia bilang oke, nggak apa-apa kalau gitu. Anak saya yang kedua ini yang paling susah. Akhirnya saya menangis berdua sama dia, saling pelukan. Seiring berjalannya waktu, karena waktu itu COVID-19 masih sangat tinggi di tahun 2021, pekerjaan suami saya itu sangat sepi sekali, jarang dapat uang. Dan begitu pun di tempat kerja saya di Bali, saya itu bekerja di sebuah pabrik, dan waktu itu perusahaan itu nggak mau memecat karyawannya atau PHK karyawannya, jadi dia lebih memilih karyawannya itu kerjanya di rolling, di mana misalnya grup 1 di rolling seminggu 4 kali atau 5 kali masuk, seperti itu waktu itu. Dan keuangan saya waktu itu sangat memprihatinkan, kadang buat makan susah. Akhirnya saya coba berbicara lagi dengan anak saya waktu itu. Saya bilang kali ini teteh harus dengerin ibu, ibu harus kerja keluar, ibu harus kerja keluar, harus tinggalin kalian, saya bilang begitu, dan kalian harus pulang kampung. Teteh di sana sama kakak, sama adik-adik, sama kakek, sama nenek tinggal di sana, saya bilang begitu sama dia waktu itu. Tadi sana dia langsung menangis lagi, dia bilang bunda kenapa harus seperti ini, dia bilang begitu. Saya nggak pengen jauh-jauh dari ayah, dari bunda, dia bilang. Iya, bunda pun begitu, bunda nggak pengen ninggalin kalian, tapi kita harus jalanin ini teh, biar kita bisa punya rumah, saya bilang begitu. Bunda kita nggak usah punya rumah, kita seperti ini aja, dia bilang begitu. Tetap dia jawabannya seperti itu. Pelan-pelan saya kasih tahu nggak bisa teteh gitu. Saya juga harus mikirkan masa depan mereka, kan nggak mungkin saya harus mengajak mereka terus-terusan dalam keadaan seperti itu. Jadi tujuan saya pengen merubah hidup masa depan mereka ya kan.
Saya kasih dia pencerahan pelan-pelan, akhirnya dia bilang, oke deh, nggak apa-apa kalau begitu, dia bilang. Dan ketika anak saya bilang, oke, saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya di Bali, dan saya waktu itu langsung mendaftarkan diri ke pihak agensi yang ada di Indonesia. Dan tujuan pertama saya waktu itu tuh bukan ke Malaysia, melainkan ke Singapura. Dan akhirnya di bulan Juli 2021, saya bersama anak-anak saya, suami saya pulang semua ke kampung. Sambil menunggu proses saya ke Singapura waktu itu. Dan karena waktu itu di tahun 2021 COVID masih sangat tinggi, untuk memberangkatkan orang ke luar negeri itu masih sangat susah waktu itu ya. Dan akhirnya saya disuruh menunggu, dan kebetulan saya itu dapat BPJS Ketenagakerjaan dari tempat kerja saya waktu itu. Jadi saya sambil memproses itu dan kebetulan peraturan dari pihak BPJS itu akan cair setelah kita 3 bulan resign dari tempat kerja kita. Akhirnya saya menunggu setelah 3 bulan, yaitu bulan Oktober waktu itu kalau nggak salah, dana BPJS saya itu keluar. Dan saya belum ada kabar kapan nih saya harus berangkat, seperti itu waktu itu. Akhirnya saya memutuskan gimana uang ini agar nggak habis gitu. Namanya kita tinggal di kampung, kita banyak kebutuhan juga di kampung ya kan, apalagi di daerah NTT semua mahal-mahal di sana. Akhirnya kebetulan suami saya itu bisa bengkel motor, jadi saya memutuskan untuk buka bengkel motor yang dimana suami saya suruh bongkar pasang aja gitulah ya, nggak usah jualan alat, kan nggak mungkin uang segitu cukup untuk kita beli bahan-bahan maksudnya waktu itu. Jadi kalau ada yang mau benerin motor, suruh beli sendiri alatnya yang rusak, yang mau diganti nanti suami saya pasang, seperti itu. Jadi bayar tenaga aja lah, seperti itu waktu itu. Sering berjalannya waktu, akhirnya di 2022 namanya di kampung kita buka bengkel motor pasti ada pasang surutnya, dan begitupun masalah ya kan. Hanya di tahun 2022 di bulan Mei ada kabar dari agen bahwa saya sudah boleh berangkat, dan saya waktu itu langsung interview, dapat majikan, kita interview. Dan di bulan Juni saya mau berangkat, belum saya harus pamit lagi ke anak-anak saya kan, dan waktu itu sangat berat, dan ini memang saya harus berangkat gitu, sangat berat hati saya waktu itu, dan saya harus bicara lagi ke anak saya. Anak saya yang nomor 2 terutama, karena anak saya yang pertama dia selalu mendukung, dia bilang oke, nggak apa-apa. Dan anak saya yang nomor 2 saya bilang, teteh kali ini bunda harus benar-benar berangkat kerja. Dia bilang, loh bunda kenapa harus berangkat kerja, kita di sini sudah enak kok, di sini tinggal bunda, ayah sekarang sudah kerja, ayah sekarang buka bengkel motor, kenapa bunda harus berangkat kerja lagi, dia bilang begitu. Teteh ingat tujuan pertama kita pulang ke kampung, yaitu teteh mau punya rumah kan, dia, saya bilang begitu waktu itu. Sekarang kita sudah punya rumah bunda, ini rumahnya kakek nenek, kita tinggal di sini, dia bilang begitu. Namanya anak kecil ya, dia bilang begitu waktu itu. Enggak teteh, saya bilang begitu, saya kasih dia pemahaman, enggak, ini rumahnya kakek nenek, rumahnya om, enggak mungkin kita tinggal di sini teteh, kita di sini cuman sementara, saya bilang begitu waktu itu. Dia bilang enggak apa-apa bunda, enggak apa-apa, kita tinggal di sini bunda, intinya bunda itu jangan berangkat kerja. Dia bilang saya mau bunda di sini, saya enggak mau jauh-jauh dari bunda, saya enggak mau bunda ninggalin kita, dia bilang begitu waktu itu. Hati saya sangat hancur lagi waktu itu saya mendengar omongan anak saya. Saya cuma bisa memeluk dia waktu itu, dan saya terus pelan-pelan kasih tahu dia, kasih pengertian ke dia, dan pada akhirnya dia bilang ya udah deh nggak apa-apa, tapi bunda janji jangan lama-lama ya kerjanya, dia bilang begitu. Iya bunda janji, bunda cuma 2 tahun kok kerjanya, saya bilang begitu sama dia waktu itu. Dia bilang 2 tahun itu lama nggak bun, dia bilang enggak lama kok, cuma 2 tahun. 2 tahun itu enggak lama, cuma sebentar kok, saya bilang. Ya udah, tapi janji bunda cuma 2 tahun ya, dia bilang. Iya nak, saya janji. Akhirnya saya setelah dia oke, saya pamit. Orang tua saya, mana orang tua saya, bapak saya udah sangat tua waktu itu, tapi karena keadaan saya harus terpaksa meninggalkan anak-anak saya, orang tua saya, terutama bapak saya yang pada akhirnya dipanggil Tuhan setelah saya baru 6 bulan atau 7 bulan di Malaysia.
Jadi itu sangat sakit sekali waktu itu. Bulan Juni saya berangkat ke Surabaya, di mana sampai di Surabaya, di mana semua para TKW itu kan harus pemeriksaan kesehatan ya kan. Saya di Surabaya periksa kesehatan, ternyata saya gagal dan saya batal ke Singapura waktu itu karena saya ada sedikit masalah dalam kesehatan saya, dan dimana dibilang itu tuh nggak terlalu berbahaya sebenarnya, tapi namanya kita ke Singapura atau ke Taiwan itu kita harus benar-benar sehat. Dan waktu itu saya sangat hancur hatinya, saya sudah jauh-jauh, saya sudah meninggalkan anak saya ini dengan harapan akan bawa uang pulang, dan saya harus gagal di sini, saya bilang begitu. Dan waktu itu agent kasih saya saran kalau saya ini masih boleh masuk ke berpikir panjang. Saya bilang oke, nggak apa-apa, saya ke Malaysia aja, walaupun pada saat itu saya sudah tahu bahwa di Malaysia ini nggak boleh pegang handphone ya kan. Akhirnya dan terpaksa saya bilang oke, nggak apa-apa, saya ke Malaysia. Dan saya masuk ke Malaysia itu bulan Juli, tanggal 1 Juli saya sudah di Malaysia, dan alhamdulillahnya saya tanggal 2 Juli sudah dapat majikan waktu itu. Dan mungkin saya rasa video saya kali ini cukup sampai di sini dulu karena ini sudah terlalu panjang, dan cerita selanjutnya saya akan bercerita di video saya yang kedua nantinya, dimana setelah sampai di Malaysia apa saja yang saya alami, cobaan apa saja yang saya alami, saya akan bercerita lagi di video saya yang selanjutnya. Dan semoga saudara-saudara semua yang menonton video saya ini, semoga kalian suka, dan bagi yang menonton jangan lupa untuk like, subscribe video saya ini, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian boleh komen. Terima kasih, tolong bantu channel saya ini agar berkembang kedepannya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video kisah-kisah selanjutnya. Mungkin akan ada penyemangat buat para semua TKW yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.